Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, sahabat-sahabat, saudara-saudariku, marilah kita pada kesempatan ini menyediakan sedikit waktu untuk kembali mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Yesus sudah ada sebelum Abraham. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati, demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata? Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudari, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Penginjil Yohanes yang telah kita dengarkan pada hari-hari sebelumnya memang masih berkutat antara Yesus dengan orang-orang Yahudi ya. Dan di sini persoalan yang tampil itu adalah orang-orang Yahudi yang belum mampu melihat eksistensi Yesus sebagai orang yang diutus oleh Allah Bapa dan menyampaikan kebenaran kepada mereka. Dan tidak terlepas juga bahwa Yesus mengajak mereka untuk menuruti firman-Nya, sebab firman-Nya itu adalah kebenaran yang datang dari Bapa sendiri. Pada hari ini Tuhan menegaskan hal itu, bahwa jikalau kamu ingin memperoleh hidup yang kekal, atau boleh kita katakan bahwa Yesus mengatakan sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak mengalami maut sampai selama-lamanya. Artinya bahwa Tuhan Yesus memperkenalkan kepada para pendengarnya, orang-orang Yahudi, bahwa firman yang disampaikan oleh Yesus itu adalah firman hidup ya, atau firman yang disampaikan oleh Yesus atas kehendak Bapanya. Barang siapa menuruti firman itu, maka dia akan hidup atau dia tidak akan mengalami maut. Nah, tetapi di sini menjadi sebuah persoalan bagi orang Yahudi atau pendengarnya, sebab mereka cenderung berpola pikir bahwa bapa mereka itu cuma Abraham ya. Dan mereka semua sudah mati, termasuk nabi-nabi. Nah, sehingga ketika Yesus mengatakan atau berbicara tentang berbicara tentang maut, tidak mengalami maut, tentu ini menjadi sebuah pernyataan bertolak belakang dengan keyakinan mereka sebagai manusia biasa, bahwa kematian itu semuanya akan dialami oleh manusia. Bahkan Abraham, bapa mereka, sudah mengalami maut atau meninggal ya. Sebenarnya di sini teman-teman yang terkasih, Tuhan Yesus tidak berbicara tentang Abraham ya, atau pada intinya bahwa Yesus di sini sebenarnya mau membuka pola pikir, membuka wawasan dari para pendengarnya bahwa eksistensi Yesus itu adalah dari Allah. Allah lah yang mengutus Yesus ya.
Dan Yesus itu adalah Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Dan tentunya posisi Yesus tidak terlepas juga dari Abraham bapa mereka. Bahwa Abraham itu orang yang beriman kepada Allah dan sangat setia kepada Allah, melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Dan seperti yang kita tahu, Yesus sendiri itu adalah Allah, Allah Putra. Dan tentunya bahwa ketika Abraham itu mentaati perintah Allah dan melakukannya karena kesetiaannya dan imannya kepada Allah, tentu dalam hal ini Abraham juga percaya kepada Yesus, atau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga tidak ada sesuatu yang bertolak belakang antara Abraham dengan Yesus. Sebab Abraham itu adalah orang yang percaya kepada Allah dan Yesus itu adalah Allah. Dengan demikian, ketika Abraham melakukan sesuatu atau melakukan perintah Allah, di sini juga sebenarnya dia sedang melakukan perintah Yesus. Nah, hal yang sama sebenarnya juga mau dikatakan oleh Yesus kepada para pendengarnya, bahwa Abraham itu mentaati perintah Allah itu berdasarkan firman yang telah dia dengar dari Allah. Dan saat ini firman yang sama pun disampaikan oleh Yesus, itu bukan firman yang jauh berbeda dari firman yang didengarkan oleh Abraham. Jikalau kamu melakukan itu, melakukan firman itu, maka kamu akan mengalami hidup yang kekal, atau kamu tidak akan mengalami maut. Sama seperti Abraham, tentunya kalau kita mengerti sampai ke situ, Abraham walaupun dia mati, tetapi dia sudah mengalami sebuah hidup yang kekal bersama Allah, ya, di dalam kerajaan surga, atau sudah hidup di dalam kemuliaan Allah. Di situ sebenarnya Tuhan mau menyampaikan, ya, atau inti pesan Tuhan, bahwa ketika mereka mau mendengarkan firman-Nya, maka mereka tidak akan mengalami maut. Tapi memang ini tetap menjadi persoalan bagi orang Yahudi, karena mereka tidak mampu menyadari akan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka sebagai Allah penyelamat, atau sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kita pun di dalam kehidupan beriman kita, mungkin terkadang kita juga meragukan firman Yesus atau firman Allah, ya, yang memang disampaikan di dalam kitab suci. Mungkin kita berpikir bahwa ketika kita mengikuti firman-Nya tetapi kok tidak memberikan sebuah perubahan pada kita, atau kita percaya pada firman-Nya tetapi tidak memberikan suatu gugatan-gugatan tertentu, ya, dalam hidup kita. Ya teman-teman, memang penghayatan akan firman Tuhan itu memang tidak sekali jadi, membutuhkan waktu yang lama. Dan juga selain waktu, kita harus merenung, berada dalam kesepian diri, kesepian hati yang terarah kepada Allah, berdoa terus-menerus. Nah, hal-hal itulah yang sekiranya menjadi sarana yang mengantar kita pada pemahaman yang sepenuhnya akan firman Tuhan itu. Dan tentunya bahwa orang yang cepat menyerah di dalam menghayati firman Tuhan itu adalah orang yang memang imannya itu, ya, iman di tanah kering atau di tanah berbatu atau tanah berduri, ya. Ketika ada godaan, mereka pun cepat pergi. Sebenarnya tidak seperti itu mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan itu, ya, kita mendengarkan dan menghayatinya, ya, merenungkannya sembari kita berdoa apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebagaimana Bunda Maria, firman Allah yang tidak mengerti, tetapi dia bawa dalam doa, dalam permenungan pribadinya, sehingga pada akhirnya pun dia memahami apa yang menjadi rencana Allah dalam hidupnya. Teman-teman yang terkasih, pada masa Prapaskah ini menjadi momen penting bagi kita untuk terus merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, yang tentunya senantiasa menuntun kehidupan kita kepada kesempurnaan hidup di dalam Allah. Artinya bahwa hidup kita itu terarah kepada kebenaran, dan juga memampukan kita, mendorong kita untuk mencintai kebenaran itu sendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan sendiri dalam bacaan-bacaan sebelumnya. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita dan semakin mencintai firman yang disampaikan oleh Tuhan dan melakukannya itu di dalam kehidupan. Yakobus pernah mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Dengan demikian, iman, penghayatan firman kita wujudkan di dalam kehidupan nyata kita. Semoga